Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran bahasa Arab MTS Ar-Rasyidiyah kelas 7. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di media pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran ini disusun oleh Farida Syamsiah, guru PPL SDR di MTS Ar-Rasyidiyah. Pada pertemuan kali ini, Jumat 23 Oktober 2020, kita alhamdulillah bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Petunjuk pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu siswa mengisi absen di WhatsApp group dan di e-learning. Yang kedua, siswa membaca doa sebelum belajar. Yang ketiga, siswa membuka e-learning untuk mendapatkan materi pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran yang sudah disediakan, yaitu video. Dan jika ada siswa yang kesulitan untuk melihat video di e-learning, maka akan mendapatkan link YouTube dan melihat media pembelajarannya dari YouTube. Yang keempat yaitu siswa mengerjakan tugas yang ada di dalam video. Yang kelima, tugas dari PJJ hari ini dikirim ke guru bahasa Arab via WhatsApp. Pada pertemuan kita yang ke-11 masih mengenai al-marafiqul madrasiyah, yaitu bagian at-tarkib, struktur kebahasaan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Agar pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat, maka ada kata mutiara atau al-mahfudot. Bagaimana kata mutiaranya? Katanya begini: lastashilan nasu'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabirin. Artinya, hal yang sulit akan aku anggap mudah untuk mencapai sebuah cita-cita, karena sebuah cita-cita tidak akan dicapai kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sedang dalam proses menggapai sebuah cita-cita, ketika kita sedang dalam proses pembelajaran mencari ilmu, maka kita akan menghadapi sebuah tantangan, sebuah kesulitan, rintangan, kesedihan, kesulitan, atau apapun itu. Hal-hal yang menyakitkan, bahkan kelelahan, capek, atau bagaimana bosan. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus bersabar, karena sebuah cita-cita tidak akan dicapai kecuali oleh orang-orang yang sabar. Kita ke materi pembelajaran. Pembelajaran tarkib yang pertama yaitu isim isyarah. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk. Kata tunjuk atau isim isyarah terbagi dua. Ada yang lil qorib dan ada yang lil ba'id. Apa itu lil qorib? Lil qorib itu untuk jarak dekat. Apa aja isim isyarah lil qorib? Isinya ada dua, yaitu ada hadza dan hadhihi. Hadihi artinya ini. Hadza ini untuk laki-laki, hadihi ini untuk perempuan. Nah, kita ke contohnya biar paham. Contohnya yang pertama itu hadza mahmudun. Ini Mahmud. Nah, kita perhatikan
Mahmud ini laki-laki atau perempuan? Apa? Laki-laki. Mahmud itu laki-laki, maka menggunakan kata tunjuk hada. Nah, biar lebih paham kita satu lagi contoh. Hadhihi mahmudatun. Ini mahmudah. Mahmudatun itu, mahmudah itu laki-laki atau perempuan? Jawabannya perempuan. Maka isim isyarahnya atau kata tunjuknya menggunakan kata hadhihi. Paham? Jadi isim isyarah lil qorib ada dua, ada hada dan hadhihi. Hada dan hadihi berarti ini. Hada ini untuk laki-laki, hadihi ini untuk perempuan. Nah, contohnya apa ya? Masjid, masjidun. Nah, maka kata tunjuk yang tepat untuk kata masjidun, masjidun itu laki-laki atau perempuan? Nah, ini untuk gambarannya saja. Kalau masjidun itu masuknya ke laki-laki. Nah, nanti akan dibahas di depan. Maka menggunakan kata tunjuk apa? Hada. Hada masjidun. Nah, nanti penjelasannya akan dibahas. Yang selanjutnya ada yang isim isyarah lil ba'id. Untuk jarak jauh. Ada zalika dan tilka. Artinya apa? Artinya itu. Zalika itu, tilka artinya juga itu. Zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Contoh, zalika Ahmadu. Itu Ahmad. Nah, Ahmad laki-laki, maka menggunakan kata tunjuk zalika. Yang kedua ada tilka Fatimah, itu Fatimah. Fatimah itu perempuan, maka menggunakan kata tunjuk tilka. Nah, contoh lain. Nah, kita kan tadi membahas masjid. Nah, mengapa masjid itu dikategorikan laki-laki? Maka jawabannya ini. Untuk kata benda, jika diakhiri tak marbutoh, nah tak marbutoh itu yang seperti apa? Nah, lihat di video ini, tak marbutoh itu yang seperti ini, ya. Ada tandanya. Ya, yang seperti itu penulisannya, disebut mu'annas. Jadi, jika diakhiri tak marbutoh disebut mu'annas. Tadi masjid, masjidun. Nah, akhirannya apa? Dun. Masjidun. Maka tidak atau bukan disebut mu'annas. Apa kebalikan mu'annas? Nah, lihat di gambar. Mu'annas adalah perempuan. Sedangkan mudzakkar adalah laki-laki. Mu'annas perempuan atau yang ada ciri tak marbutoh di akhirnya, dan mudzakkar adalah laki-laki. Contohnya, hadza faslun. Faslun, nah ini kelas kan. Faslun itu apakah ada diakhiri tak marbutoh? Tidak. Maka termasuk ke mudzakkar, maka menggunakan kata tunjuk lil qorib hadza. Paham? Kita coba satu lagi. Hadhihi madrasatun. Ini sekolah. Madrasatun. Nah, ini harus diperhatikan akhirnya. Madrasatun. Nah, diakhiri dengan tak marbutoh. Tun kan? Mautan, mautin, mautun gitu kan. Itu asal akhirnya, asalkan akhirnya tak marbutoh, maka itu disebut mu'annas. Maka menggunakan kata tunjuk lil qorib hadhihi madrasatun. Yang selanjutnya ada contoh untuk lil ba'idnya. Nah, lil ba'idnya juga menggunakan kaidah yang sama sama kayak tadi. Jika diakhiri tak marbutoh disebut mu'annas gitu. Contohnya, dzalika sulamun. Sulamun, perhatikan. Apakah diakhiri tak marbutoh? Tidak.
maka menggunakan kata tunjuk lil ba'id. Mudzakkar dzalika sulamun. Contoh lagi, tilka idaratun. Idaratun. Idaratun diakhiri tak marbutoh, diakhiri, maka menggunakan kata tunjuk lil ba'id. Tilka idaratun, itu kantor. Ayo latihan bersama. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini bareng-bareng ya. Bagaimana perintahnya? Ikhtar al-kalimat al-munasibah as-sahihah. Pilihlah kalimat yang sesuai, yang tepat. Ada 4 nomor. Hadza, hadhihi, dalika, tilka. Hadza itu isim isyarah lil qarib mudzakkar, maka harus mencari kata yang sesuai, yang tepat, yang mudzakkar juga gitu. Nah, yang mana? Yang mudzakkar berarti yang tidak ada tak marbutohnya. Yang alif itu ghurfatun, yang ba idaratun, yang jim syahatun. Semuanya ada tak marbutohnya. Maka yang tidak ada tak marbutohnya yaitu yang hammamun. Yang kedua, hadhihi. Nah, hadhihi itu isim isyarah lil qarib muannas. Maka yang kalau bukan nama perempuan yang harus ada ciri tak marbutohnya di akhir. Nah, kita cari kalau tidak ada nama perempuan maka mencari yang ada tak marbutohnya. Itu yang alif kitabun, yang ba kanzun, yang ha sulamun. Maka jawabannya yang jim mistorotun karena ada tak marbutohnya. Jim jawabannya. Yang ketiga, dalika. Dalika itu apa? Isim isyarah lil ba'id mudzakkar. Maka jawabannya yang tidak ada tak marbutohnya. Yang alif madrasatun ada, yang ba maktabatun ada juga, yang jim hadikotun ada. Maka yang tidak ada yang mana? Yang ha kitabun. Jawabannya ha. Yang keempat, tilka. Tilka itu isim isyarah lil ba'id muannas. Jawabannya yang ada tak marbutohnya atau yang perempuan. Maka yang, nah itu langsung ketemu yang alif idaratun. Nah, mana ini jawabannya dilihat ya. Hammamun, mistaratun, kitabun, idaratun. Hebat. Untuk materi selanjutnya itu mengenai an-na'tu wal man'utu. Kata sifat dan kata yang disifati. Nah, perhatikan di sini, apa itu na'at, apa itu man'ut? Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Contoh biar paham. Ibrahimu tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Nah, na'at dan man'ut ini sebenarnya urutannya itu man'ut dulu baru na'at. Yang disifati dulu baru sifatnya. Nah, berarti yang disifatinya yang mana? Cari dulu yang disifatinya. Tilmidun ya. Tilmidun, siswa. Siswa. Yang menjadi sifatnya mana? Nasyitun, yang rajin. Siswa yang rajin. Nah, contoh lain. Fatimatu tilmidatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Tadi bagaimana? Yang terlebih dahulu itu apa? Man'ut terlebih dahulu, maka tilmidatun menjadi man'ut atau yang kata yang disifati.
Maka setelah man'ut itu ada apa? Na'at atau sifatnya. Sifat dari si tilmidah itu apa? Nasyitotun, yang rajin. Nah, perlu diperhatikan juga, ini ada dalam bahasa Indonesia, na'at diposisikan dengan terjemah kata yang rajin, yang pintar, yang malas, yang jelek. Itu sifat na'at menggunakan kata yang. Na'at juga harus sesuai dengan man'ut. Sesuai bagaimananya? Sesuai dari sisi mudzakkar atau muannasnya, perempuan atau laki-lakinya. Kalau tilmidah kan perempuan, maka nasyitotun yang ada tak marbutohnya di akhir. Contoh, saya punya mobil yang bagus. Nah, mana man'utnya atau yang disifatinya? Yang disifatinya itu mobil, karena dalam urutannya itu na'at, man'ut terlebih dahulu baru na'at, gitu kan. Mobil yang disifati. Kemudian na'atnya apa? Tadi kan perlu diperhatikan, na'at diposisikan dengan terjemahan kata yang bagus, berarti itu na'atnya, sifatnya yang bagus. Yang kedua, Faruk adalah siswa yang rajin. Man'utnya mana? Siswa. Na'atnya yang rajin. Ayo latihan bersama. Kita latihan bersama lagi. Tarik nafas terlebih dahulu. Perintahnya bagaimana? Klasifikasikan manakah yang termasuk na'at dan manakah yang termasuk man'ut. Kita lihat kalimatnya. Yang pertama, hadzal hammamu nadifun. Ini toilet yang bersih. Na'atnya mana? Tadi kalau dalam kaidah yang tadi harus mencari, biar mudah, mencari man'utnya terlebih dahulu. Man'ut itu yang di awal, na'at biasanya yang di akhir. Berarti yang diawalkan terlebih dahulu itu apa? Al-hammam. Yang disifatinya itu al-hammamu, toilet. Nah, maka pindahkan toilet, pindahkan ke kolom yang man'ut, al-hammamu, tulis di sana. Kemudian sifatnya mana? Yang menjadi sifat dari hammam itu mana? Yang bersih tadi. Yang bersih bahasa Arabnya apa? Nadifun. Nah, maka nadifun pindahkan ke kolom yang na'at. Paham? Kita lanjut ke nomor 2. Hadhihi sahatu wasi'atun. Hadhihi sahatu wasi'atun. Ini saha itu apa? Halaman. Wasi'atun. Saha itu apa? Teras ya. Sahatun itu teras. Wasi'atun yang luas. Berarti man'utnya mana? As-sahah ya. Udah pada pintar di sini. Nah, maka yang menjadi na'atnya wasi'atun, yang luas. Nomor 3, dalikal maqsofu jadidun. Itu kantin baru, yang baru. Maka yang menjadi man'utnya al-maqsof, pindahkan ke kolom man'ut. Dan yang menjadi na'atnya jadidun. Jadidun pindahkan ke kolom na'at. Yang keempat ada tilkal maktabatu kabiratun. Itu perpustakaan yang besar, kayak gitu. Man'utnya al maktabatu, naatnya kabiratun. Pintar semuanya. Nah, ini jawabannya. Tadribat, latihan. Nah, ini untuk latihan kalian di rumah sekaligus tugas untuk
PJJ pembelajaran hari ini. Apa perintahnya? Ikhtar al-kalimat al-munasibah as-sahih. Pilih kalimat yang sesuai, yang tepat. Seperti yang contoh yang tadi ya. Di sini ada 10 nomor. Apa aja? Ada bustanun, maktabatun, bilatun, sahatun, hammamun, sulamun, makhzanun, muwaddofun, tilmizun, dan yang terakhir ada mudarrisatun. Tentukan kalimat yang sesuainya. Harus diperhatikan apa yang tadi mudzakkar atau muannasnya. Apakah itu tak marbutoh atau apakah itu muannas yang menggunakan tak marbutoh atau mudzakkar laki-laki. Nah, kalau tidak tahu artinya akan udah dikasih tahu di materi-materi sebelumnya di mufradat. Maka buka lagi materi mufradat jika tidak tahu terjemahnya. Nah, syukron ala ihtimamikum. Untuk pertanyaan dan pengumpulan tugas bisa di WhatsApp grup mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.